Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Ali Ahmad dengan NIM N05123103. Di video kali ini, saya akan menjelaskan seputar salah satu isu yang ada di Kabupaten Bone dan seperti apa kaitannya dengan psikologi pemerintahan, khususnya teori identitas. Beberapa hari yang lalu, saya sedang berselancar di sosial media Instagram dan tanpa sengaja saya menemukan salah satu postingan ini. Ya, postingan ini merupakan salah satu keresahan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Bone karena kan Bupati terpilih saat ini cenderung terkesan lebih mengutamakan sektor pertanian daripada sektor-sektor lainnya yang ada di Kabupaten Bone. Dan setelah saya melihat dan membaca isi postingan tersebut, saya merasa kalau postingan ini ada benarnya. Karena di beberapa pidato yang selalu dibawakan oleh Bapak Andi Asman Sulaiman setelah terpilih menjadi Bupati Bone, kita dapat melihat bahwa Bapak Andi Asman Sulaiman ini sering membahas soal pertanian sebagai sektor yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Bone. Di beberapa kesempatan wawancara antara Bapak Andi Asman Sulaiman dengan awak media juga seolah-olah menunjukkan bahwa beliau ini memang benar-benar memprioritaskan sektor pertanian sebagai salah satu pembangunan yang ada di Kabupaten Bone. Mungkin hal ini tidak akan terlepas dari identitas yang selalu dibawakan oleh Bapak Andi Asman Sulaiman selama masa kampanye dulu. Namun sebelum kita menjelaskan seputar isu ini lebih dalam dan apa keterkaitannya dengan materi psikologi pemerintahan khususnya teori identitas, ada baiknya kita menyatukan persepsi terlebih dahulu. Apa itu teori identitas? Di materi pekan keempat mata kuliah psikologi pemerintahan sebenarnya sudah dijelaskan bahwasanya identitas itu dibentuk dari interaksi sosial dan dipertahankan melalui perannya dalam lingkungan masyarakat. Teori identitas sendiri terbagi menjadi dua. Ada teori identitas personal dan teori identitas sosial. Teori identitas personal itu berkaitan tentang bagaimana cara seseorang itu melihat dirinya sendiri. Sedangkan teori identitas sosial itu menjelaskan tentang bagaimana seseorang mengasosiasikan dirinya dalam suatu lingkungan atau suatu kelompok atau bahkan dalam lingkungan masyarakat. Nah, kembali ke isu yang dijelaskan sebelumnya di awal video, tadi saya sudah mention kalau kutipan tersebut atau isu tersebut tidak jauh dari adanya identitas yang dibawakan atau personal branding yang dibawakan oleh Bapak Andi Asman Sulaiman di masa kampanye di tahun 2024. Ya, di masa kampanyenya Bapak Andi Asman Sulaiman ini selalu mengasosiasikan dirinya sebagai masyarakat desa atau di beberapa kesempatan Bapak Andi Asman Sulaiman juga sering mengatakan bahwa dirinya ini adalah seorang anak petani dan sudah dekat dengan isu-isu pertanian sejak kecil. Nah, statement-statement ini sebenarnya tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Bapak Andi Asman Sulaiman dalam mencari suara. Karena di masa kampanye kemarin, salah satu sasaran dari Bapak Andi Asman Sulaiman dalam menyebarkan suaranya yakni kepada kelompok-kelompok petani yang ada di Kabupaten Bone. Namun sayangnya, statement ini justru menjadi janji politik bagi Bapak Andi Asman Sulaiman dan harus ditunaikan. Olehnya itu, di masa kepemimpinannya saat ini ada banyak kebijakan-kebijakan, ada banyak bantuan-bantuan yang cenderung lebih diutamakan ke sektor pertanian daripada sektor-sektor lainnya. Hal inilah yang menjadikan polemik dan pembicaraan bagi masyarakat hingga munculnya postingan tersebut. Nah, selain faktor tersebut, selain faktor identitas atau brandingan yang dipasang oleh Bapak Andi Asman Sulaiman di masa kampanyenya, sebenarnya ada beberapa faktor pendukung juga yang menjadikan Bapak Andi Asman Sulaiman sebagai pemimpin yang terkesan lebih mengutamakan sektor pertanian. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh saudaranya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, Bapak Andi Asman Sulaiman dengan Bapak Andi Amran Sulaiman itu memiliki hubungan darah. Nah, faktor kekerabatan inilah yang sebenarnya juga membantu
sektor pertanian di Kabupaten Bone ini terkesan lebih diutamakan. Di kesempatan tanya jawab saya dengan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Tanda Teriatang Kabupaten Bone, menjelaskan bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh petani di masa atau di periode kepemimpinan Andi Asman Sulaiman itu jauh lebih banyak karena mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwasanya hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan antara Bapak Andi Asman Sulaiman sebagai Bupati Bone dan Bapak Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian itu berpengaruh sangat signifikan terhadap jumlah bantuan dan perhatian Kementerian Pertanian terhadap sektor pertanian yang ada di Kabupaten Bone. Nah, salah satu faktor penguat lainnya adalah rekam jejak atau rekam jabatan yang dimiliki oleh Bapak Andi Asman Sulaiman di periode sebelumnya. Ya, di periode 2019 hingga 2024, Bapak Andi Asman Sulaiman itu menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanian sebelum akhirnya mengundurkan diri dan mengikuti pencalonan kepala daerah di Kabupaten Bone. Nah, hubungan inilah sebenarnya yang membantu Bapak Andi Asman Sulaiman dalam menelaah isu pertanian hingga memperbaiki isu pertanian yang ada di Kabupaten Bone. Nah, ketiga faktor tersebut sebenarnya menjadi salah satu pendukung mengapa masyarakat itu memiliki spekulasi atau sampai bisa berargumen seperti itu. Melalui lensa teori identitas, kita dapat mengetahui bahwasanya keputusan-keputusan yang diambil oleh Bapak Andi Asman Sulaiman itu sebenarnya tidak terlepas dari identitasnya sebagai seseorang yang memang lekat terhadap isu pertanian. Sekiranya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.